saya selalu membuat sebuah planning. Nah, ini mungkin ya dari kenapa saya bisa lulus 3,5 tahun kayak gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Dimanapun dan kapanpun kalian saat ini sedang mendengarkan dan melihat podcast ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Ingin Novitasari. Saya merupakan mahasiswa Prodi Akuntansi Angkatan 2019, sekaligus anggota Divisi Keilmuan Himpunan Mahasiswa Prodi S1 Akuntansi Universitas Trunojoyo, Madura. Oke, Sobat Holistik, semuanya pasti kalian sudah tahu kan ya, saat ini tuh merupakan saat yang paling ditunggu-tunggu. Karena saya berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan fresh graduate yang langsung mendapatkan pekerjaan dengan posisi yang sangat luar biasa. Selain itu, beliau juga mendapatkan predikat sebagai lulusan tercepat, yaitu 3,5 tahun. Selain itu juga beliau aktif berorganisasi dan tentunya memiliki segudang prestasi. Wah, siapa lagi kalau bukan Kak Abdul Ghafur Renaldi. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang, Kak. Oke, mungkin biar lebih akrab kalau saya manggil Kak Aldi aja, boleh nggak, Kak? Iya, panggil saya Aldi aja ya. Abdul Ghafur Renaldi kayaknya kepanjangan nih. Ya, jadi Aldi oke, aja. Kak. Jadi saya manggilnya Kak Aldi aja. Kak, sebelumnya ini kakak harus tahu bahwasanya sebelum podcast ini dibuat, Kak, kita itu udah ngadain Q&A gitu, dan pertanyaannya tuh luar biasa banyak banget. Berarti membuktikan Kak Aldi ini di anak-anak akuntansi ini sangat terkenal banget, Kak. Sangat terkenal dengan rekam jejaknya, karena Kak Aldi mungkin sangat berprestasi, juga aktif organisasi di mana-mana. Nah, banyak sekali sesuatu yang membuat mereka penasaran ya kan Kak Aldi. Mungkin kakak sudah siap menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman? Oke, silakan. Oke, pertanyaan pertama nih, sebenarnya kakak itu lulusan SMA atau SMK sih Kak? Oh gitu. Ya. Baik, pertanyaan yang pertama, lulusan SMA atau SMK? Jadi saya itu SMA dan jurusan apa ya? Kalau SMA itu istilahnya IPA IPS ya. Iya. Saya itu IPA. Jadi sebenarnya saya ngambil di akuntansi ini rada ini ya, salah jalan sebenarnya ya. Kenapa saya mengambil akuntansi? Karena memang ada beberapa hal saya menginginkan bahwasanya nanti ketika saya lulus saya ingin menjadi apa. Nah itu alasan saya untuk jadi ini masuk ke jurusan akuntansi. Nah padahal saya pun tahu kalau misalkan saya ngambil di akuntansi, maka akan belajar lagi nih dari awal terkait pelajaran-pelajaran akuntansi, dan itu pun merupakan risiko yang harus siap saya jalankan kayak gitu. Gitu ya Kak ya. Yeah. Berarti sama dong kayak saya. Saya juga dari lulusan SMA Kak. Dan lulusan juga SMA. Iya, lulusan SMA jurusan IPA. Jadi sama kayak saya. Kak. Nah, gimana pas awal-awal? Rada ini ya, bingung gitu ya. Iya, bingung banget Kak, perlu relasi anak-anak SMK mungkin buat ngajarin kita kan basic banget kan, kita nggak tahu dari aset, kredit, debit itu sama sekali nol kan kita. Yeah. Jadi gimana caranya kita untuk bisa belajar lagi sih Kak, iya nggak Kak? Iya benar. Jadi kalau saya dulu itu seperti ini, saya kan jurusan IPA, saya tidak tahu tentang akuntansi itu apa. Tapi yang saya ketahui, nanti kalau misalkan saya di akuntansi, saya akan menjadi lulusan yang bisa bekerja di tempat ini, tempat itu. Nah, seperti itu aja. Nah, namun ketika saya masuk akuntansi, masuk di perkuliahan, saya tuh sangat kebingungan pas awal-awal ya. Sangat kebingungan. Tapi salah satu cara agar saya itu bisa mengikuti teman-teman yang lain, saya mempunyai beberapa teman. 3 teman. Itu pun dari SMK. Dari SMK, terus 1 dari jurusan IPS. Jadi di situ saya belajar. Hampir tiap malam ketika saya semester 1, saya selalu belajar tuh bagaimana sih biar saya itu benar-benar bisa mengikuti dan bisa mengetahui seperti apa sih akuntansi kayak gitu. Nah, di situ saya memulai kayak penuh perjuangan dari semester 1 sampai dengan semester 2. Wah, sangat tertarik sekali saya mendengarkan sharing dari Kak Aldi ini soalnya. Jadi kalau dari saya itu mungkin juga, buat teman-teman yang jurusan IPA, jangan berkecil hati.
Jadi kalian masih mempunyai kesempatan untuk belajar, dan apapun itu selama ilmu dunia pasti bisa dipelajari. Iya. Iya, setuju banget, Kak. Yang penting ada niat sih ya. Iya, ada niat. Oke. Gini, Kak. Tadi kan terkait kenapa Kakak tertarik dengan akuntansi itu karena Kakak mungkin prospek pekerjaan ya. Benar nggak, Kak? Ya, jadi saya selalu membuat sebuah planning. Nah, ini mungkin ya, dari kenapa saya bisa lulus 3,5 tahun, kayak gitu kan. Nah, ini sebenarnya apa ya? Pertama memang ya keberuntungan, tapi saya juga memplanningkan nih, saya harus lulus 3,5 tahun. Sebelum lulus, saya harus bisa bekerja. Seperti itu. Dan hal itu sudah biasa saya planningkan. Karena saya belajar memplanningkan sesuatu, itu dari SMA. Jadi dari SMA, saya sudah memplanningkan, saya nanti mau bekerja apa nih, kayak gitu. Plan A, saya mau bekerja ini. Plan B, saya mau bekerja ini. Jujur aja, dulu tuh saya pengen masuk ini tentara gitu ya, jadi masuk TNI. Nah, TNI di situ karena ada beberapa hal privacy gitu ya, tidak bisa untuk mengikuti tes itu, maka saya selalu membuat plan B. Plan B-nya apa? Nanti saya mau bekerja di perbankan, seperti itu. Saya pengen bekerja di perbankan. Namun setelah saya masuk di jurusan akuntansi, ternyata akuntansi itu sangat luas, bukan hanya bekerja di perbankan. Karena kalau misalkan kita mau bekerja di perbankan, itu banyak kok dari jurusan lain, dari jurusan pertanian, itu bisa masuk di perbankan. Seperti itu. Oke, Kak. Wah, ini emang benar-benar ya, baru tahu juga ternyata Kak Aldi dulunya pengen jadi tentara nih, guys. Buat yang penasaran-penasaran. Seperti itu. Butuh 2 tahun saya mempersiapkan itu, tapi pada akhirnya saya tidak bisa mengikuti tes tentara itu. Karena di dalam kehidupan kita itu akan dihadapkan dengan beberapa pilihan, dan kita harus merelakan pengorbanan ataupun harus ada yang dikorbankan. Saat itu kan juga ini, saya kan diterima melalui SNMPTN, dan SBMPTN. Nah, karena apa? Karena saya sudah melihat banyak teman-teman dari lulusan SMA saya itu merasa kesusahan untuk kuliah, untuk mencari kuliah seperti itu. Karena apa? Karena saya kan daerah ini ya, pedesaan ya, jauh dari kota nih, kurang lebih 45 menit. Mungkin dari teman-teman yang dari Pamekasan tahu nih daerah saya itu daerah mana. Jadi terkait pembelajaran, terkait sekolah itu dirasa sangat kurang. Yang penting mau sekolah, mau hadir ataupun mau masuk itu sudah bagus kalau di SMA saya. Jadi di situ saya membuat planning bagaimana sih agar saya itu bisa keterima tanpa ikut tes. Nah, di situ alhamdulillah saya masuk ke 30 orang nilai raport yang tertinggi di situ pada saat itu. Jadi saya mempunyai kesempatan untuk daftar SNMPTN. Makanya di situ saya daftar SNMPTN, terus saya keterima, terus di situ ada 2 pilihan nih, mau ikut tes ataupun nerusin yang SNMPTN. Jadi kan saya harus merelakan hal itu. Nah, jadi saya relakan tidak ikut tes, saya lanjutkan Bismillahirrahmanirrahim untuk maju di SNMPTN. Seperti itu. Baik, Kak. Wah, sangat luar biasa banget sih. Dengarnya juga kagum gitu ya. Nah, ngomongin tentang target nih, Kak. Kan selama perkuliahan nih targetnya Kak Aldi. Mungkin di semester 1 Kak Aldi punya target IP sekian, atau di semester 2 saya harus memiliki prestasi ini, itu. Nah, itu ada nggak sih di target-target Kak Aldi kalau boleh tahu, Kak? Pasti ada. Jadi gini, saya kan selalu membuat sebuah planning ya. Nah, saya mau lulus pun itu sudah saya tulis awal saya masuk kuliah. Tepat pada tahun 2017, kalau tidak salah bulan September. Dan catatan itu masih ada. Jadi setelah saya lulus, saya membuka catatan itu dan saya melihat sambil tersenyum gitu. Soalnya kan target-target itu sudah satu persatu saya centangkan. Jadi ketika saya centangkan berarti hal itu sudah tercapai. Nah, artinya apa? Untuk hari esok pun saya itu sudah memplanningkan untuk mencapai target yang tinggi ataupun yang sudah saya inginkan dari awal. Seperti itu. Jadi target itu sebenarnya kalau bagi saya ya, sebenarnya itu sangatlah penting.
Karena kalau misalkan kita ada target, maka jalannya kita tuh jelas mau kemana. Saya tuh mau kuliah, saya tuh nanti mau kemana. Kayak gitu. Misalkan nih, IPK dapat ini. Sebenarnya kalau nilai, itu bukan target saya. Target saya untuk nilai, yang penting 3,5 lah. 3,5 agar nanti bisa dilihat perusahaan tuh. Jadi biasanya kan di bagian administrasi, perusahaan lihat IPK. Yang penting tidak turun dari 3. Nah, di situ saya menargetkan agar saya bisa mendapatkan 3,5. Dan alhamdulillah hal itu bisa tercapai lah untuk saat ini. Seperti itu. Nah, terus setelah saya lulus, ternyata IPK itu ya hanya persyaratan administrasi. Yang terpenting itu ya selama kalian kuliah, apa saja yang kebaikan apa saja yang pernah kalian lakukan. Seperti itu. Karena apa? Seperti ini. Kita kuliah, kita itu sebenarnya bebas. Kenapa saya katakan bebas? Karena kalian sudah lepas daripada orang tua. Kalian mau ngapain? Orang tua nggak bakalan tahu. Kayak gitu. Kalian mau males-malesan, kalian mau tidak kuliah pun, kalian tidak bakalan ketahuan gitu loh. Siapa yang mau ngurusin? Nah, dan hal itulah yang perlu teman-teman di sini catat ataupun membuat catatan penting gitu ya. Karena bagi saya, orang yang sukses kuliah, orang yang bisa menerapkan berbagai macam kebaikan pada saat kuliah. Bukan orang yang mendapatkan IPK tinggi. Itu tidak ini, bukan apa ya, menurut saya itu ya hal biasa, banyak orang yang mendapatkan IPK tinggi. Tapi bagaimana sih cara untuk mencapai itu? Kayak gitu. Makanya saat itu kan dulu kan saya di asrama. Di asrama saya juga bilang ke teman-teman kayak gitu. Sebenarnya kuliah itu yang terpenting bagaimana kalian menerapkan sebuah kebaikan itu. Kayak gitu. Karena jujur aja ya, kita juga mahasiswa gitu ya. Saya juga pernah tidur di kos gitu ya. Terus kesiangan, dibangun kesiangan. Nah itu ya sebuah proses gitu. Bisa nggak kalian menghadapi proses itu? Kalau kalian bisa, tetap misalkan nih, kebanyakan ya jujur saja, kuliah kita pasti mengurangi ini. Biasanya kalau kita di rumah tuh sering ngaji ya. Tapi ketika kuliah masih nggak kayak gitu. Nah kalau masih, berarti kalian masih bisa menjalankan itu. Artinya kalian sukses lah, kuliahnya sukses. Tapi kalau misalkan kalian terlalu disibukkan dengan hal kuliah ataupun dengan hal duniawi, bagi saya percuma. Dan itu sebuah cobaan. Kayak gitu. Saya takut nih nilai saya kecil. Saya takut nih nilai saya IPK saya rendah. Ataupun yang dapat bidik misi nih, nanti bidik misi saya dicopot kayak gitu. Sebenarnya itu cobaan, gitu loh. Kalian dipersibuk dengan hal itu, tapi kalian tanpa kalian sadari, kalian lupa dengan kebiasaan yang ada di rumah. Seperti itu. Kak, mungkin ya, karena saya juga mengalami hal itu. Gitu. Iya, bener banget Kak. Emang sering mengalami hal tersebut. Soalnya banyak godaan sih ya di sini. Dengan teman-teman yang memiliki karakter yang berbeda dengan kita, pasti cobaan juga. Iya, misalkan nih habis maghrib biasanya ngaji gitu ya kalau di rumah ya. Tapi karena kita di kampus, ayo kita nugas, ayo kita ke kafe kayak gitu kan. Ayo kita ke kafe ya. Itu ya hal-hal yang biasa. Tapi untungnya karena semesta ya menurut saya karena saya semesta juga. Saya tinggal di asrama. Awalnya keterpaksaan gitu ya. Ini kayak promosi asrama juga sekalian yang. Iya nggak apa-apa Kak. Jadi saya tuh memang awal-awal keterpaksaan. Bayangkan aja, saya itu pulang dari kampus jam 5 lah, katakanlah jam 5. Habis itu, belum aja mandi, sudah ikut kajian, sudah sholat gitu loh, sampai nunggu Isya, baru bisa keluar. Apalagi pas masih maba nih, ditelepon sama teman-teman, ayo kamu mana nih, kita kerja kelompok, misalkan kayak gitu. Iya, benar. Dan saya rela, dan untungnya teman saya tuh ini paham dengan keadaan saya. Jadi saya mengatakan, saya baru bisa keluar jam 8, tapi saya baru bisa selesai ngerjain tugas jam 10. Kayak gitu. Jadi sebelum jam 10 saya pulang, saya lanjut apa sih tugas saya, nanti saya kirimkan. Biasanya seperti itu. Meskipun sulit sih sebenarnya. Ya, tapi itu merupakan kepuasan tersendiri karena Kakak bisa melewati itu semua gitu kan. Ya. Semuanya bisa melewati itu. Hasilnya itu ya baru kerasa sekarang. Jadi ketika kita sudah melewati hal itu, kita mau pergi kemanapun itu, kita pasti
nempel gitu loh. Soalnya sudah menjadi kebiasaan kayak gitu. Iya, setuju banget sih, Kak. Nah, next pertanyaan mungkin ya, Kak. Oke. Ini langsung aja ke pertanyaan yang banyak banget orang tanya ini, Kak, terkait Kak Aldi gitu. Soalnya kan Kak Aldi tuh pernah di Himajoy juga, terus juga di Genbi juga. Jadi organisasinya di mana-mana gitu sepertinya. Tetapi Kakak itu bisa menyeimbangkan itu dengan akademik Kakak gitu. Mungkin bisa di-sharing tips dan triknya antara organisasi dan akademik biar balance gitu, Kak? Oke, baik. Ini memang yang pengen saya sampaikan ya. Iya. Nah, ini perjalanan hidup saya, gitu ya. Mungkin nanti teman-teman mau melukis, nah, istilahnya kan melukis. Jadi lembaran hidup kalian tuh mau diisi seperti apa. Jadi sebelum saya memilih, saya tanya-tanya terlebih dahulu nih ke kating-kating, ke kak tingkat. Karena kita dihadapkan dari beberapa hal. Ada beberapa macam siswa di kampus. Pertama, ada siswa yang fokus di organisasi. Seperti itu. Terus ada siswa mahasiswa yang fokus di perkuliahan. Seperti itu. Dan juga ada mahasiswa yang fokus di bisnis. Seperti itu kan, bisnis, jualan. Nah, itu hal yang biasa kita temui di kampus. Nah, karena itu, bagi saya ini merupakan pilihan. Saya sudah memikirkan itu dari jauh-jauh hari. Kalau tidak saya memikirkan hal itu pas semester 2. Saya mau kemana nih? Saya mau fokus di organisasi, apa saya mau fokus di perkuliahan? Seperti itu. Dan ini sangat dilema. Karena pada saat itu, ada sih yang bilang, ikutilah berbagai macam organisasi kayak gitu. Bagi saya itu bukan merupakan hal yang benar, benar gitu loh. Karena apa? Saya menerapkan itu, saya rasa gagal. Karena pada saat itu saya pernah di Himajoyo, mungkin adik tingkat yang tahu saya nih di Himajoyo. Terus saya pernah di asrama, saya pernah di Organda, di Sevis, saya pernah di Genbi kayak gitu kan. Nah, pada saat itu tidak maksimal. Jadi tidak maksimal. Pernah saya itu ikut rapat 1 jam di asrama, setelah itu pindah ke Himajoyo, setelah itu pindah ke Organda. Dan itu tidak bisa gitu. Tidak bisa. Jadi saya itu harus rela mengorbankan itu. Saya pernah sampai terdiam, duduk terdiam, saya memikirkan yang mana sih yang mau saya ikuti. Kayak gitu. Karena saya sudah memplanningkan gitu. Jadi saya sudah memplanningkan saya mau di Himajoyo selama 3 tahun kayak gitu tuh. Itu sudah diplanningkan. Saya pengen jadi pengurus asrama kayak gitu. Nah, tapi karena keadaan saya sebenarnya mau lama-lama di Himajoyo nih, mau sampai akhir gitu kan. Tapi karena keadaan saya tidak tahu kenapa saya dipilih ataupun diamanahi untuk jadi ketua pengurus asrama pada saat itu. Yang mana tanggung jawabnya kan pasti lebih besar. Kayak gitu. Jadi pada saat itu saya memutuskan, okelah, saya harus meninggalkan semua organisasi saya kecuali asrama dan Genbi pada saat itu. Karena Genbi ini saya masih mempunyai tanggungan di ini. Saya kan penerima beasiswa, diwajibkan untuk aktif di komunitas itu. Seperti itu. Jadi ya mau tidak mau saya harus tinggalkan dan harus saya fokuskan. Karena tidak bisa. Kalaupun itu bisa, tidak maksimal seperti itu. Jadi saya ikut di sini itu tidak maksimal. Jadi mending ikut 1-2 organisasi, tapi kalian bisa memberikan sebuah manfaat pada organisasi itu. Seperti itu. Jadi karena ini saya sudah mengalami itu. Oke, jadi kalau bisa saya simpulkan tuh istilah bahwa kuliah tuh organisasi itu semua ikutin aja, itu sedikit nggak benar ya Kak ya? Nggak benar. Kalau menurut saya ya, itu nggak benar. Karena saya sudah mengalami itu. Kayak gitu. Saya sudah menerapkan, okelah, saya ikut rapat di sini, pada hari ataupun jam yang bersamaan. Itu tidak bisa kita terapkan gitu. Jadi itu tidak benar. Iya. Jadi lebih ke bagaimana kita bisa memberikan sesuatu ke organisasi itu tapi fokus gitu ya Kak ya? Ya, kayak gitu. Kita bisa apa sih? Kita mempunyai apa nih untuk diterapkan di organisasi itu? Nah, kalau kita sudah paham dengan apa yang kita punya, maka ya udah kita terapkan semaksimal mungkin di situ. Maka di situ
bisa bermanfaat lah bagi organisasi itu. Dan itu bisa lebih ngena daripada kita ikut di berbagai macam organisasi tapi tidak maksimal. Bahkan mungkin ini apa ya, hal yang sangat lucu ya, hal sangat lucu, dan ini merupakan pemikiran saya yang sangat dilema. Pada saat itu, jujur aja, dulu saya memplanningkan saya mau menjadi ini apa, presiden mahasiswa lah istilahnya, presiden mahasiswa. Jadi saya sudah menulis nih, untuk menuju ke itu saya harus ke sini, ke situ, ke situ. Nah itu kan rangkaiannya seperti itu. Tapi karena saat itu saya sudah diamanahkan ke asrama, jadi udah planningnya hancur semua gitu. Jadi saya harus membuat planning baru. Saya harus apa sih ya gitu yang harus saya pikirkan sekarang. Sedangkan saya pengen lulus 3,5 tahun. Sepertinya nggak bisa nih. Untuk jadi presiden mahasiswa juga nggak bisa lulus 3,5 tahun kayak gitu kan. Iya. Nah itu bagi saya, kalian semakin kalian dewasa, maka kalian akan semakin disibukkan dengan berbagai hal dan dihadapkan dengan berbagai macam pilihan. Kayak gitu. Nah dari pilihan itulah harus ada yang dikorbankan. Oke. Wah menarik banget sih, benar-benar apa ya, menjadi kebuka gitu. Sebenarnya semakin dewasa kita harus pinter juga memilih apa yang ingin kita lakukan ke depannya gitu ya, Kak ya. Ya, seperti itu. Mungkin kalau kalian belum menjalankan ya udah hanya omongan aja, hal yang biasa. Tapi lihat aja lah prosesnya akan ada di waktu tertentu. Oke, Kak. Next pertanyaan ya, Kak. Gini, Kak. Jadi kita sebagai anak organisasi itu sering deadline-nya itu bertabrakan gitu, Kak. Mungkin Kakak punya tips gitu agar kita itu tetap tenang menghadapi deadline tugas, deadline organisasi gitu. Tetapi semuanya itu berjalan gitu, Kak. Mungkin Kakak punya tips akan hal tersebut, Kak? Berarti ini berbicara tentang manajemen waktu, gitu ya? Iya, benar, Kak. Jadi singkat cerita, saya dulu kan di asrama, tentunya banyak program nih di asrama. Saya juga melihat beberapa program yang tetap harus jalan, tapi tidak lepas dengan tugas utama saya, yaitu kuliah. Kayak gitu kan? Iya, jadi Kak. Sebenarnya apa sih tugas kalian di kampus? Organisasi apa kuliah? Kuliah. Kalian kuliah, kayak gitu. Iya. Meskipun kalian seaktif apapun kalian berorganisasi, oke, organisasi itu penting. Tapi jangan lupa, kalian itu kuliah, kalian itu mahasiswa. Dan kalian punya tanggung jawab ke orang tua untuk meluluskan ataupun memberikan gelar lah istilahnya ke orang tua. Kayak gitu. Jadi dulu saya tuh gini, saya setiap pulang dari kampus, jam 5 lah pulangnya, saya tuh biasanya meskipun nggak ada kuliah ya, saya di kampus, entah di Cakra, sendirian gitu ya, sendirian di Cakra, terus melihat alam gitu ya, itu udah hal yang biasa. Karena di situ saya melihat, nanti saya jadi apa gitu ya, saya jadi apa gitu, kayak berangan-angan tinggi gitu ya. Baru nanti jam 5 saya pulang ke asrama. Nah, ketika saya di asrama, berarti saya fokus untuk menyelesaikan tugas yang ada di asrama. Seperti itu. Nah, terus bagaimana tugasnya gitu ya? Pertanyaan gitu, bagaimana tugasnya? Biasanya saya kan mempunyai teman gitu ya. Nah, di situ yang kayak ini loh, mengingatkan ya. Namanya kayak ini, keluarga lah istilahnya. Di situ saling mengingatkan, lu kamu ada tugas gitu. Biasanya saya tuh baru sempat untuk mengerjakan tugas di atas jam 12. Karena di asrama biasanya jam 10 rapat gitu ya. Habis sisa rapat, kalau kelamaan bisa sampai jam 12. Misalkan kalau ada acara gitu ya, jam 12, baru setelah itu bisa nugas. Nugas, karena kalau kita mahasiswa kan nggak tentu nih. Kadang kita masuk jam 9, jam 12. Jadi dimaksimalkan betul tuh. Jadi kalau misalkan saya begadang di jam 12, berarti jam 7 setidaknya saya harus tidur lah beberapa jam, nanti kuliah, terus beraktivitas lagi. Kayak gitu. Jadi bukan sebuah alasan untuk tidak mengerjakan tugas. Oke, Kak. Jawabannya sangat kompleks banget. Kita jadi bisa memanage waktu mungkin dengan tips dan trik dari Kak Aldi tadi ya, Kak ya. Nah, di next pertanyaan ini terkait prestasi nih, Kak. Prestasi Kakak ini kan banyak banget gitu ya. Banyak banget gitu. Pernah menang paper, terus juga olimpiade,
terus juga jadi duta juga. Wah, bukan hanya akademik tapi non akademik juga balance gitu. Dari prestasi-prestasi kakak ini kan banyak banget. Terus gimana memanagenya sama kuliah gitu dan organisasi? Kan ikut-ikut lomba pasti ada persiapannya kak. Terus juga pasti banyak banget prepare lah gitu buat perlombaan itu. Itu gimana kak tipsnya? Oke. Saya ulangi lagi, apapun itu butuh pilihan dan pengorbanan, gitu ya. Jadi, kenapa saya masih sempat untuk mengikuti lomba, kayak gitu. Nah, biasanya saya ketika mau mengikuti event atau mengikuti lomba, saya sering ke kafe. Saya itu sebenarnya nggak suka ke kafe ya. Saya nggak suka, jujur aja. Saya itu kalau misalkan kumpul-kumpul, terus tidak ada manfaat ataupun apa sih tujuan kita kumpul-kumpul, saya males, saya tidak ikut, kayak gitu. Diajak temen nih, ayo kita ngopi, ngapain? Ya udah ngopi aja, saya nggak ikut. Nah, kalau misalkan ini, biasanya saya ngopi sampai subuh bisa kan ya, bisa-bisa sampai subuh, ya karena itu udah sering. Mungkin teman-teman nih bisa tanyakan aja ke teman saya yang sering berpartner dalam berikut lomba. Seringkali kita begadang sampai jam 12, itu ya mengerjakan itu. Kayak gitu. Dan itu sudah hal biasa gitu loh. Jadi pada dasarnya ketika kalian tidur gitu ya, enak tidur, kalian harus ingat banyak pesaing kalian yang berjuang untuk mengalahkan kalian. Itu kata-kata yang sering saya ingatkan kepada diri saya sendiri. Jadi keseringan tidur tuh kayak nyesel gitu. Kayak apa ya? Kayak saya pikir nyesel gitu. Saya tidur lama, aduh kok kelamaan ya. Tidur loh kok kelamaan itu. Karena keinget dengan kata-kata itu. Setiap kalian lama-lama tidur gitu ya, kalian perlu ingat ada pesaing kalian yang belajar bahkan mati-matian berjuang untuk mengalahkan kalian. Kayak gitu. Jadi motivasi sendiri aja lah. Ya, oke Kak. Wah, itu buat saya sendiri juga buat nanti pelajaran gitu ya. Bahwasanya kita itu nggak boleh tenang-tenang aja. Kalau kita jadi orang-orang biasa ya akan jadi mahasiswa biasa aja. Kalau yang luar biasa berarti harus ada kerja keras lebih lah dibandingkan yang lainnya. Benar Kak? Seperti itu. Karena apa ya? Mungkin ini pikiran saya ya. Ini pemikiran saya. Tapi entah kalian paham dengan pemikiran saya atau enggak. Kita itu rata-rata hidup hanya 80 tahun. Ya. Istilahnya 70, 80, kita udah mati gitu kan. Nah, setidaknya kita tuh harus membuat cerita. Membuat cerita seperti apa nih? Kesan kehidupan apa nih yang akan kita buat? Saya selalu berkali-kali buatlah planning ataupun buatlah catatan, di mana catatan itu kalian simpan baik-baik dan bukalah ketika kalian melalui hal itu semua. Kayak gitu. Jadi saya itu sudah memperhitungkan gitu. Saya sekarang umur 18 tahun misalkan ya. Saya umur 18 tahun, 3 tahun ke depan apa saja sih yang mau saya lakukan? Sampai sekarang pun saya menulis, saya mau menikah di umur berapa gitu. Itu saya nulis gitu. Saya menikah di umur berapa? Saya bisa mencapai suatu pekerjaan yang pasti, saya bisa bersedekah, saya bisa istilahnya ya seperti itulah. Sampai saya bisa menikmati panen istilahnya, panen daripada usaha saya di umur sekian. Dan saya bisa fokus akhirat di umur sekian. Kayak gitu. Gitu sudah ini. Dan saya mati di umur sekian. Meskipun kita nggak tahu kan. Seperti itu. Jadi kakak sudah memplanning tentang kematian juga ya? Tidak memplanningkan karena mati itu kan sudah hal yang pasti, ya kan? Iya. Mati itu sudah hal yang pasti. Kita tidak bisa lari dengan hal itu. Nah, maka di situ saya tulis, saya mati di umur sekian. Berarti saya harus mencapai di umur sekian, saya harus mencapai hal ini, gitu loh. Jadi buat semangat untuk tidak selalu rebahan nih, kayak gitu. Karena kalau kita rebahan, oke, umur kamu udah tinggal sekian, gitu kan? Kita kan semakin hari kan semakin berkurang. Jadi selalu mengingatkan diri lah. Mungkin lucu ya, bagi saya ya seperti itu. Iya Kak, soalnya nggak semua orang sampai ke planning kematian juga dicatat gitu. Baru tahu Aldi nih. Tapi bagus sih, benar-benar bagus. Jadi kita tahu gitu. Sebenarnya tujuan akhir kita itu ya mati gitu kan. Ya mati. Gitu kan. Kita ya mati gitu ya. Ngapain gitu? Iya.
Kita Ya, ngejar setuju banget, dunia Kak. kayak Ini bisa permainan sebenarnya. ditiru juga untuk mahasiswa-mahasiswa nih, biar nggak selalu ngingetin dunia terus lah. Kita Iya. juga harus tahu Nggak ada esensi kita gunanya, kayak gitu. nggak ada Iya. gunanya gitu loh. Apa ya? Bagi saya, hidup di dunia itu ya bagaikan permainan. Hidup ini permainan. Jadi mainkanlah, menangkanlah, dan akhirkanlah, gitu loh. Dan akhiri, artinya jangan sampai kalian itu dilema dengan kenikmatan yang ada di dunia. Karena itu percuma itu. Kalian ngejar, kalian belajar untuk sukses. Ketika sukses kalian mendapatkan uang banyak, kayak gitu. Tapi uang itu tidak bisa kalian manfaatkan. Nah, terus apa sebenarnya tujuan kalian? Pertanyaannya itu kan. Ujung-ujungnya kalian pasti mati. Gitu. Jadi simpelnya seperti itu. Iya, Kak, setuju banget sih. Wah, ini juga pelajaran berharga banget juga buat saya gitu, yang sering lupa-lupa mungkin. Maklum lah. Kayak mahasiswa gitu perlu sering diingatkan, Kak. Jadi Ya, mungkin sama. buat sobat holistik di luar sana nih bisa sambil di catat gitu ya tentang Kak Aldi ini kayak gimana gitu. Buat apa ya, cerminan diri kita juga gitu. Esensi kita itu untuk akhirat gimana, untuk dunia juga gimana. Coba saya Nah, ini Kak, tanyakan, seperti ini. Kalian khawatir nggak kalau misalkan kalian mendapatkan nilai E ataupun nilai C kayak gitu kan? Khawatir nggak kalau misalkan kamu itu mendapatkan nilai D, nilai C, ya, nilai D? Khawatir nggak? Apakah kamu khawatir banget, Kak. pernah berpikir ketika kamu tidak sholat kalau kamu khawatir tentang Itu juga. akhirat? Enggak kan? Ya seperti itu. Jadi harus diimbangkan. Iya, tamparan keras banget nih buat para mahasiswa nih. Jadi nggak perlu lah terlalu ngoyo-ngoyo. Nggak Perlu punya perlu, ikuti target, aja. tapi juga harus tahu esensi kita sebagai makhluk hidup gitu. Kak Aldi aja bisa membalanskan dunia dan akhirat, buktinya sukses. Kan gitu kan? Jadi kita harus masih belum. banyak belajar gitu dari Kak Aldi. Ya. Oke, Kak, next pertanyaan mungkin ya, Kak ya. Ini mungkin pertanyaan dari para kakak-kakak nih, mahasiswa-mahasiswa tua ini. Karena pertanyaannya tuh gini, Kak. Kan kakak itu dengar-dengar nih dari tetangga-tetangga bahwa dulu kan kakak juga kerja. Terus juga kakak organisasi juga sampai di semester akhir juga ada organisasi gitu ya. Terus gimana, Kak, sama ngerjain skripsiannya tuh gimana, Kak? Mungkin bisa juga dikasih tips dan triknya. Lulus 3,5 tahun nih, mikirin judul mulai semester berapa nih, Kak? Oh iya. Iya. Soalnya perlu banget tuh, Kak, gitu-gitu. Oke, baik. Seperti ini. Saya kan apa ya? Kalau dikatakan saya merupakan orang yang mampu gitu ya. Saya rasa saya dari orang yang sederhana. Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu saya lakukan. Istilahnya, jika dimulai saya startnya dari nol, gitu loh, dari nol. Jadi kuliah pun saya harus memikirkan bagaimana sih untuk membiayai hidup saya selama kuliah, kayak gitu kan. Nah, saya itu ikut beasiswa. Tujuannya apa? Ya udah, tujuannya ya untuk membiayai hidup sehari-hari. Terus saya juga alhamdulillah waktu itu diberikan kesempatan untuk ngelesin. Itu kan nambah pemasukan saya gitu ya. Pemasukan saya. Nah, setelah itu saya juga bekerja ya di akhir kemarin. Saya bekerja di akhir kemarin. Nah, di situ memang harus jalan. Pekerjaan jalan. Terus untuk mahasiswa akhir nih, teman-teman yang lagi berjuang nih. Jadi kalian bukan jadikan sebuah alasan. Misalkan iya, kamu lulus karena mungkin bimbingannya lancar nih sama dosennya, misalkan gitu. Oke, kamu lulus karena penelitianmu tentang kuali, karena penelitianmu tentang kuanti. Nah, itu bukan merupakan sebuah alasan. Semakin kalian banyak berbicara, semakin kalian banyak mengeluh, berarti kalian tidak siap untuk melaksanakan kelulusan. Kayak gitu kan. Jadi intinya, sampai saya itu membuat catatan. Oke, bulan Maret itu terakhir pendaftaran sidang, misalkan gitu ya. Bulan apa kemarin ya? Bulan Januari. Oke, bulan Januari itu terakhir pelaksanaan sidang.
saya langsung lihat kalender, saya tulis nih 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari gitu kan. Jadi per hari saya silang gitu kan, silang 1, silang 2, silang 3 kayak gitu. Nah, untuk mengingatkan saya, waktumu sudah tinggal sedikit nih untuk mencapai itu, kayak gitu. Makanya itu target ya, ditarget. Saya harus selesai di bulan Januari nih untuk sidang. Jadi skripsi saya harus selesai prosesnya berapa bulan nih, kayak gitu. Jadi ya perlu diplanningkan seperti itu. Nah, kalau kalian memplanningkan itu, bagi saya kayak tantangan gitu loh. Oh, ini tantangan baru nih. Kalau saya berhasil untuk menyelesaikan ini, berarti saya sudah berhasil menyelesaikan tugas-tugas saya. Seperti itu. Dan alhamdulillah ya dengan ini atas izin Allah ya saya diberikan kesempatan nih untuk menyelesaikan skripsi. Wah, iya. Sebelumnya congratulations juga buat Kak Aldi, kan ini baru lulus juga ya Kak ya. Iya ya, terima kasih. Iya. Oke Kak, itu tadi udah kejawab tentang skripsian. Nah, ini ke pertanyaan yang lebih private lagi nih. Mungkin juga, iya. Mungkin juga nih para sobat-sobat holistik ini yang ditunggu-tunggu yang di tengah-tengah kayak gini nih Kak. Jadi yang gimana ya, poinnya gitu ya. Untuk menjadi seorang Kak Aldi gitu, dengan prestasi-prestasi, dengan pencapaian-pencapaian yang didapat, pasti ada apa ya istilahnya orang di balik itu semua gitu. Motivasi Kak Aldi untuk bisa menjadi Kak Aldi yang seperti sekarang ini siapa sih Kak? Oke. Motivasi saya, kok bisa ya? Motivasi saya hingga saya menjadi seperti saat ini. Pertama ya keluarga, orang tua gitu ya. Karena saya sadar, saya bukan orang yang terlahir dengan keadaan kaya, gitu kan? Karena kita tidak bisa memilih nih, kita mau terlahir di orang yang seperti apa, kita tidak bisa memilih. Kalau bisa memilih ya saya milih jadi anaknya presiden gitu ya. Jadi tidak usah berusaha, nah kayak gitu. Tapi karena bagi saya itu bukan merupakan suatu kendala ataupun bukan merupakan suatu alasan ya untuk berjuang. Jadi saya selalu berpikir. Jadi setiap saya mau ikut apapun itu, pertama kali yang saya ingat orang tua. Dan saya minta izin. Oke, Bu, saya pengen coba di sini. Tugas Ibu ya udah, doakan saya gitu kan. Masalah hasil ya itu sudah diatur gitu. Sudah diatur. Artinya apapun yang kalian inginkan gitu ya, apapun yang kalian inginkan, mungkin orang tua kita tidak bisa ngapa-ngapain nih, tidak bisa memberikan materi ya, tidak bisa memberikan apa gitu ya. Tapi setidaknya kalian harus izin. Kalian harus meminta doa gitu ya. Karena apa? Itu ya semua itu ya suatu keajaiban yang tidak bisa kita pikirkan secara akal. Kayak gitu. Biasanya saya selalu menerapkan hal itu. Artinya, silakan kalian bermimpi setinggi mungkin. Kayak gitu. Silakan kalian bermimpi setinggi mungkin. Dan jangan sampai kalian itu merasa, aduh aku tidak mampu nih. Gimana caranya gitu kan? Sedangkan saya itu seperti ini. Saya itu bukan dari orang kaya gitu. Saya tidak mempunyai biaya. Nah, ini yang sering saya sampaikan. Jangan sampai kalian memikirkan bagaimana caranya. Karena itu bukan tugas kalian. Nah, itu tugas Allah gitu kan. Untuk menerapkan nanti bagaimana caranya, kamu bertemu dengan siapa gitu ya. Bagi saya, lakukanlah apa yang kalian bisa. Kerjakanlah apa yang harus kalian kerjakan dan berdoalah, insya Allah akan tercapai apa yang kamu inginkan. Dan hal itu benar-benar sudah saya terapkan gitu dan benar-benar nyata gitu. Makanya saya berani untuk berbicara seperti ini. Jadi bagi saya, orang di balik suksesnya saya, meskipun belum apa-apa ya saat ini ya seperti inilah. Itu ya karena adanya orang tua gitu. Doanya dari orang tua. Seperti itu. Oke, jadi orang yang menjadikan Kak Aldi seperti ini pastinya orang tua dan keluarga ya Kak. Jadi buat sobat holistik di luar sana tetap harus selalu ingat bahwa kita lahir dari kedua orang tua, kita dibesarkan dari orang tua, dan kita bisa seperti ini juga karena orang tua. Iya, seperti itu. Jadi jangan mentang-mentang kalian nih jadi mahasiswa, kalian ikut organisasi bermacam-macam ya. Kalian cakap dalam berkomunikasi, kalian pintar dalam berkomunikasi. Jangan sampai sekali-kali kalian menerapkan kepintaran kalian kepada orang tua. Kayak gitu. Jadi nggak ada gunanya gitu loh.
Udah, bicaralah seperti apa adanya. Karena apa? Karena kalian di mata orang tua itu sebagai anak kecil. Kayak gitu. Kalian sebagai anak kecil, sedewasa apapun, kalian pasti dianggap anak kecil. Udah makan apa belum? Kayak gitu kan. Udah makan apa belum? Ya udah seperti itu. Jadi berbicara hal itu. Berbicara yang orang tua kamu pahami. Kayak gitu. Nah, mungkin nih sedikit cerita ya. Karena orang tua saya bukan dari latar pendidikan. Orang tua saya tidak kenal nih dengan apa itu IPK. Kayak gitu ya. Misalnya nih, kan kalau orang-orang mungkin orang-orang lain ditanya, IP kamu berapa gitu. Nah, kalau saya cara menjelasinya beda gitu. Jadi saya jelasin, Bu, Pak, saya tuh dapat nilai A gitu. Kalau A ini berarti bagus kayak gitu ya. Kayaknya bagus. Misalkan nih kayak ujian, kayak sidang misalkan. Orang tuh nggak tahu sidang itu seperti apa. Dikirain ngerjain soal sudah selesai. Ditanya, bener berapa gitu. Bener berapa? Iya, iya. Ya tapi kita harus memahami. Ya kita jawab aja. Ya bener 10 gitu lah misalkan. Bener 10 gitu ya. Ya karena kita harus memahami itu gitu. Harus mengikuti hal itu. Harus. Oke, Kak. Agak Ini lucu ya ini. ya, tapi menginspirasi banget Kak itu. Jadi kita bisa apa ya? Nggak boleh lah sombong-sombong, apalagi kita ini dari apa sih, kalau nggak ada orang tua juga kita nggak bisa sampai ada di titik ini gitu. Iya, ya seperti itu. Apa sih gunanya apa gitu kan? Iya. Kalian mau kemana? Maksudnya kalian mau kemana? Oke Kak, selanjutnya ini pertanyaan yang pamungkas banget nih. Karena ini banyak banget juga yang nanyain. Ini kan di masa pandemi ya Kak ya. Orang-orang itu pada sulit banget cari kerjaan. Tapi kok Kak Aldi tuh langsung lulus kerja gitu. Terus dengan apa ya, kedudukannya juga nggak main-main gitu, general manager gitu. Itu mungkin bisa di-sharing gitu Kak buat sobat holistik di luar sana. Gimana itu Kak prosesnya kok bisa sampai kayak gitu? Oke, kembali lagi ke apa yang kalian planningkan atau apa yang kalian rencanakan. Kayak gitu ya. Saya memikirkan saya harus bekerja di mana, kayak gitu, kapan, itu sudah semester 5. Kayak gitu ya. Jadi semester 5, saya sebenarnya sudah membangun. Saya itu harus menghubungi siapa agar saya itu bisa bekerja di sini. Seperti itu. Itu ya hal-hal yang biasa gitu kan. Jadi harus ada prinsip seperti itu. Ditulis, oh ya, saya harus mempunyai kemampuan seperti ini nih agar nanti saya bekerja di tempat ini. Nah, terus dilihat, oh tanggal sekian, kayak gitu, tanggal sekian. Nah, cerita saya sampai saya bisa bekerja saat ini ya. Dulu pas waktu pandemi, ini banyak orang berpikir bahwasanya ini sebuah kendala. Halo? Masih tersambung ya? Iya, masih Kak. Ya, jadi dulu tuh banyak teman-teman kita tuh berpikir, kok ada corona nih, ini jadi kendala gitu kan. Nah, bagi saya melihat itu bukan sebuah kendala, tapi sebuah peluang, gitu ya. Kenapa saya katakan peluang? Karena saya tidak lagi kuliah harus bertatap muka, kuliah harus berangkat ke kampus. Jadi ini merupakan peluang saya agar saya itu bisa bekerja, memanfaatkan waktu yang luang ini agar bisa bermanfaat. Nah, mungkin karena atas izin Allah juga ya, karena diberikan kesempatan untuk bekerja. Halo? Iya Kak, dengar. Ya, dengar suara saya? Iya, dengar banget. Ya. Jadi karena ini merupakan sebuah keberuntungan juga ya. Di situ ada lowongan pekerjaan dan saya mencoba untuk mendaftar dan di situ saya alhamdulillah keterima ya pada saat itu. Halo? Iya, iya Kak. Bisa dengar kok Kak? Bisa dilanjutkan ya? Iya, bisa lanjut Kak. Ya. Pada saat itu saya diamanahi untuk jadi marketing terlebih dahulu ya, kemana-mana ke klien, ke kampus-kampus kayak gitu kan, cari untuk menawarkan ini, ditolak, bahkan dikatain seperti ini gitu. Nah itu merupakan hal yang biasa. Nah karena saya mempunyai pemikiran seperti ini merupakan prinsip orang Madura ya. Nah kalau orang Madura sering mengatakan seperti ini, silakan kalian pergi sejauh mungkin kayak gitu kan. Dan janganlah kalian balik sebelum kalian merasakan kesuksesan itu. Kayak gitu. Jadi bagi saya mau pulang, saya bisa pulang ketika saya itu nanti sukses. Jadi saya tidak malu untuk pulang gitu loh.
Nah, karena prinsip saya seperti itu, maka saya ya berjuang gitu loh. Bagaimana caranya untuk mencapai target, bagaimana caranya untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan tidak melupakan skripsi. Nah, itu yang saya terapkan. Halo? Iya, iya Kak. Iya. Jaringannya kayaknya ya? Kalau dari sini sih jelas Kak. Apa Aldinya jaringannya tidak saya bisa ya? dengar saya. Ya, saya dengar. Ya, bisa dengar suara saya Kak? Iya, bisa. Tapi Oke. gambarnya ini ya, gambarnya Kenapa Kak gambarnya? gambarnya nggak kelihatan. Kalau di sini kelihatan Kak. Oh iya, kan. Ya udah dilanjut aja nggak apa-apa. Oke. Oke Kak, terima kasih banget. Itu tadi sedikit cerita tentang pekerjaan. Jadi Kakak itu mulai bekerja dari semester 5 berarti ya? Jadi nggak Bukan. lulus langsung jadi Kalau general manager atau gimana Kak? bekerjanya itu pas bulan Agustus kemarin. Oh gitu. Tapi planning untuk kerja itu sudah saya atur di semester 5. Iya. Terus yang awal-awal jadi marketing itu jadi baru lulus itu ya Kak ya? Pas Agustus saya masih jadi marketing pada saat itu. Nah, baru pas di bulan Januari, saya diamanahi untuk berpindah ke sini. Gitu. Oke, jadi Sobat Holistik juga harus tahu ya, Kak Aldi sampai ada di posisi ini tuh nggak instan guys. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk jadi general manager itu nggak mungkin banget. Jadi harus ada prosesnya gitu. Oke Kak, ini mungkin ada pertanyaan terakhir nih Kak terkait self love gitu, tentang mencintai diri sendiri gitu Kak. Kakak kan dengan dengan banyaknya target, mungkin bisa dibilang kehidupan kakak itu udah diatur gitu, sebelum dilakukan udah diatur dulu gitu sama Kak Aldi. Itu kan sebenarnya capek ya Kak ya. Terus pandangan kakak tentang mencintai diri sendiri itu gimana Kak? Kayak apakah ada waktu me time atau kayak gimana buat? Oh, kayak gitu. Oke. Nah, itu mungkin yang saya rasa masih kurang ya di dalam diri saya sendiri. Untuk saat ini ya. Karena apa ya? Dalam prinsip saya untuk saat ini, saya itu harus mampu berjuang sebelum saya itu mempunyai ataupun diamanahi orang-orang baru gitu ya. Maksudnya untuk menghidupi orang lain lah. Paham kan? Kayak gitu. Jadi sebelum saya menghidupi orang lain, berarti harus memantaskan diri sendiri terlebih dahulu. Seperti itu. Artinya apa? Oke lah, saya itu berjuang sendirian untuk saat ini. Karena saya pikir ketika saya gagal saat ini, yang merasakan kegagalannya itu ya saya sendiri gitu kan, tanpa melibatkan orang lain. Jadi harapan saya, ketika nanti bisa bersama dengan orang lain, orang tersebut sudah merasakan enaknya manfaat dari perjuangan yang sudah saya lakukan. Jadi saya sempat kayak kurang untuk mencintai diri sendiri kayak gitu. Itu yang saya rasa masih kurang. Oke Kak. Ini terkait self love lagi ya Kak. Berhubungan nih. Kan tadi ngomongin kayak membiayai anak orang gitu ya. Jadi ini mau tanya, waktu kuliah nih Kak, kan ini juga cobaan banget ini untuk para mahasiswa. Kadang kita itu nggak fokus gitu karena ada sesuatu yang membuat kita melenceng gitu Kak. Ya salah satunya ya tanda kutip kisah percintaan gitu. Apakah Kak Aldi dulu pernah ini ngomongnya susah hal tersebut juga gitu Kak, kayak jadi gak fokus karena ada sesuatu hal gitu? Apa Kak Aldi bisa memberikan tips agar kita bisa menekankan prinsip ini, harus fokus dulu nanti baru lanjut kalau sudah siap gitu, gimana Kak? Oke. Saya kalau masalah ini sering gagal. Istilahnya masalah percintaan ini jujur aja saya sering gagal. Tapi saya berpikir mungkin ini sudah jalannya saya ya. Sudah Allah atur untuk
tidak ke hal yang seperti itu. Karena apa? Karena sudah berkali-kali saya mencoba ya, hingga pada akhirnya saya tuh menyerah dulu ya. Oke lah, mungkin karena bukan waktunya gitu ya. Ya udah saya tidak menjalankan itu ya. Ini privacy sebenarnya ya. Sangat privacy. Nah, kalau kalian benar-benar sadar bahwasanya itu salah gitu ya. Saya sebenarnya tidak berani untuk ngomong ini gitu ya. Karena saya sendiri sangat susah untuk untuk menjalankan hal ini. Jadi, kalau kalian sebenarnya sadar bahwasanya apa yang kalian lakukan itu salah, ya udah kalian harus cepat berubah gitu. Karena pastinya ketika kalian sadar dan kalian tetap melakukan itu, kalian tahu apa risiko yang kemungkinan terjadi. Kayak gitu kan? Jadi kalian sebenarnya sudah tahu, kalau saya tetap seperti ini, saya bakalan gagal dalam hal ini gitu kan. Nah, kalau kalian sudah tahu, ngapain tetap dijalankan? Istilahnya gitu kan? Iya Kak, bener banget sih. Kadang kita itu udah tahu Kak, tapi ada banyak faktor mungkin ya yang mempengaruhi gitu. Tapi semoga saja kita bisa ya seperti kurang lebih Kak Aldi gitu, bisa teguh dengan prinsip gitu sampai akhirnya lulus, terus ya lanjut ke dunia pekerjaan tanpa harus memikirkan hal-hal yang tidak penting seperti itu. Okay. Sebenarnya jadi saya sudah terjawab ya. Bukan memikirkan hal-hal itu ya, nggak memikirkan hal-hal itu tetap Ya. saya pikirkan dulu ya. Tapi gitu, karena semesta mungkin menggagalkan terus ya. Karena saya juga sering gagal gitu ya. Tapi saya berpikir udahlah, ngapain gitu kan ngurusin hal-hal ginian gitu ya. Ya udah. Mungkin karena keberuntungan juga ya. Keberuntungan untuk selalu digagalkan. Iya, itu mungkin karena Allah sayang sama Kak Aldi. Iya, mungkin karena seperti itu ya. Iya, biar mungkin itu tercapai dulu, Kak. Kayak gitu. Mungkin karena nggak ada yang mau juga ya. Wah, ini gimana Sobat Holistik? Sepertinya banyak yang tidak setuju kalau nggak ada yang mau itu, Kak. Banyak yang mau mungkin. Oke, next pertanyaan. Udah dijawab tadi pertanyaan yang sebenarnya privacy. Sebelumnya terima kasih juga Kak Aldi berkenan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya itu di luar topik, tapi untuk agar mencairkan suasana boleh lah ya Kak ya. Oke Kak, yang terakhir nih pesan untuk seluruh mahasiswa prodi akuntansi yang saat ini sedang berjuang, mungkin saat ini sedang berada di titik terendahnya, mungkin kayak gila ini berat banget kuliah ini, aduh kayak gimana gitu. Pesannya dari Kak Aldi sendiri gimana Kak? Agar kita itu tergugah untuk kembali semangat untuk mencapai gelar SAK kita gitu. Oke, baik. Pesan terakhir ya mungkin ya. Nah, kalau dari saya, semua mahasiswa kenapa kuliah itu pasti ada alasan. Di awal ya, oke, saya kuliah karena saya pengen menjadi ini, kayak gitu kan. Saya kuliah, mungkin pemikiran kita oke lah secara material gitu ya, secara bisnis karena kita ada di bisnis ya. Jadi oke, saya itu kuliah bukan untuk mencari ilmu, untuk mencari ataupun menjadi ini, kayak gitu kan. Nah, gak apa-apa kalau kalian mempunyai pemikiran yang seperti itu, oke lah jalankan, gak apa-apa. Nah, artinya apa? Ketika kalian mengingat hal itu, kalian harus tetap ingat ada suatu hal yang harus kalian selesaikan. Kembali lagi, dunia ini hanya permainan, gitu ya. Sama halnya dengan kuliah. Kuliah itu ya permainan. Selesaikan permainan itu, maka kalian memenangkan permainan itu. Masa kalian ngalah, gitu kan? Masa kalian menyerah, gitu kan? Game over dong, gitu ya. Jadi selesaikanlah, kayak permainan gitu lah. Mana siapa yang selesai duluan, gitu ya? Siapa yang selesai duluan? Siapa yang bisa mencapai ini duluan? Ya gini, misalkan kalian suka bermain Mobile Legends gitu ya. Ketika kalian suka bermain Mobile Legends, pasti kalian akan melakukan apapun itu dan rela mengorbankan apapun itu. Ya kan? Sama, sukai itu gitu kan. Sukai kuliah kalian, maka kalian akan mempunyai berbagai macam cara untuk menyelesaikan permainan di perkuliahan. Kayak gitu. Jadi suatu hambatan itu akan menjadi tantangan jika kalian itu sudah menyukai itu. Kayak gitu. Kalau saya sih berpikir ya seperti ini. Oke, kuliah ini kayak permainan. Jadi
saya harus menyelesaikan ini dan lebih awal daripada yang lain. Itu prinsip saya dulu ya. Jadi saya ke sini, ke situ ya. Sampai misalkan rela untuk tidak kembali ke asrama terlebih dahulu gitu ya. Tidak tidur siang, ke kampus, jalan sendirian ke perpustakaan. Itu hal yang susah bagi saya dulu ya. Susah karena tidak semua hal berpikiran saya malu nih untuk ke perpus ya. Kayak misalkan ke perpus, ngapain ke perpus gitu ya kalau tidak ada teman. Nah, udah kalau temanmu tidak bisa diajak untuk bermain, ya udah kamu bermain sendirian. Gitu. Dan yakinlah apapun yang kalian lakukan pasti akan sampai pada waktunya. Seperti itu. Oke, itu tadi pesan dari Kak Aldi. Oke, Sobat Holistik, bisa diingat baik-baik gimana pesan dari Kak Aldi tadi. Sangat menarik banget obrolan kita pada siang hari ini. Sampai nggak kerasa nih Kak, waktunya sampai habis gitu ya. Oh, sudah habis ya? Kelamaan kayaknya ya? Enggak Kak, jadi saking banyaknya antusias dari mahasiswa akuntansi ini, banyak banget gitu pertanyaannya. Nah, jadi karena harus diakhiri gitu, semoga apa yang kita bicarakan tadi bisa bermanfaat dan bisa menumbuhkan semangat yang lebih untuk para pejuang SAK di luar sana. Dan sampai jumpa di High Talk selanjutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari saya terakhir ya. Mungkin semua bagi teman-teman yang menonton ini semua, saya minta doakan, ya kan? Doakan semoga diperlancar dalam perjalanan kesuksesan saya gitu ya. Semoga saya bisa menjadi orang sukses. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.